Biang kerok atau pelaku pengeroyokan yang menewaskan dua debt collector atau mata elang di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 11 Desember ternyata anggota polisi. Pelakunya 6 polisi yang bertugas di Mabes Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan kasus ini bermula dari ketidakpuasan 6 anggota Polri terhadap penarikan sepeda motor milik salah satu rekannya. Motor milik tersangka AM dihentikan oleh pihak mata elang. Kuncinya lalu ditarik membuat anggota polisi itu tidak terima. Ternyata di belakangnya ada rekan AM mengendarai mobil. Terjadi cekcok antara mata elang dan AM, kemudian rekannya turun dari mobil dan membantu. Sehingga terjadi penganiayaan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. 2 korban disebut diseret ke pinggir jalan dan dipukuli. 1 korban meninggal di lokasi sedangkan rekannya meninggal di rumah sakit. Berdasarkan visum luar, korban mengalami luka akibat pukulan benda tumpul atau tangan kosong, tanpa indikasi penggunaan senjata berbahaya. Budi menambahkan penarikan dilakukan karena motor milik AM sudah menunggak. Namun, nilainya Budi mengatakan masih mendalami termasuk surat-suratnya. Terkait peran masing-masing, polisi juga masih mendalami mengingat status tersangka baru dilakukan 1 kali 24 jam. Budi menekankan bahwa praktik penarikan kendaraan di jalanan oleh pihak ketiga atau debt collector tanpa prosedur administrasi yang tepat bukanlah tindakan yang dianjurkan. Ia mengingatkan bagi seluruh lembaga pembiayaan untuk menertibkan SOP penarikan kendaraan dan memberikan peringatan secara resmi kepada customer. 6 tersangka yang merupakan anggota Satuan Pelayanan Markas atau Yanma Mabes Polri, yakni berinisial JLA, RGW, IAB, IAM, PN, dan AN, telah diamankan terkait dugaan pengeroyokan serta pelanggaran kode etik profesi Polri. Mereka dijerat pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bang Dika. Cukup ya, teman-teman? Ya, silakan. Baik, silakan. Ini Pak tersangka. Didapatkan hasil bahwa telah ditetapkan 6 orang anggota Polri. Di sini adalah anggota pada Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri sebagai terduga pelanggar atas nama Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, Bribda AM berdasarkan alat bukti yang telah didapat terhadap 6 terduga pelanggar telah cukup bukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Berdasarkan pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdampak terhadap masyarakat, institusi, dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum, maka terhadap perbuatan 6 terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat. Persangkaan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Jonto pada pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022
tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patuh. Mendasari hal tersebut, maka rencana tindak lanjut dari Divpropam Polri terhadap 6 terduga pelanggar akan segera dilakukan proses pemberkasan Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan mekanisme yang ada. Terhadap 6 terduga pelanggar akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik pada hari Rabu pekan depan, tanggal 17 Desember 2025. Terima kasih Mitra TV. Pertama, pertanyaannya terkait dengan apa kaitan peristiwa ketika kedua debt collector korban memberhentikan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota, sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Kedua, dalam hal laporan tadi kami sampaikan komitmen kami ya, dengan adanya beberapa hal peristiwa atau pasca dari kejadian itu, ada kejadian Polda Metro nanti akan menyampaikan dan kemungkinan akan ada laporan atau sudah laporannya. Sementara belum, tapi sebagai awal progres pada penanganan yang kedua korban ya, kita sudah dalam waktu 1x24 jam terus melakukan dari proses olah TKP, penyelidikan, penyidikan, dan menghasilkan dalam hal ini 6 tersangka dan juga selaras berjalan bersama dengan kode etik. Cukup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.